Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru pembimbing yang telah banyak membantu saya, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf TU sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Wibowo Dikoro dari kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan praktek kerja industri saya di kantor Kelurahan Bojong Menteng yang dimulai dari tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 21 Mei 2021. Ini adalah hal-hal yang akan saya paparkan di presentasi kali ini. Bab 1, saya akan menjelaskan tentang latar belakang prakerin dan juga waktu pelaksanaan prakerin. Di bab 2 saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan serta struktur organisasi perusahaan, dan di bab 3 saya akan memaparkan program kerja saya selama prakerin dan juga hambatan saya selama prakerin. Di bab 4 ada kesimpulan dan juga saran. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang prakerin. Praktek kerja industri merupakan model penyelenggara pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Maksud dan tujuan prakerin. Tujuan diadakannya prakerin adalah sebagai salah satu syarat untuk kenaikan kelas prakerin dan juga membentuk pola pikir yang konstruktif, pola pikir bagi siswa-siswi prakerin, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan prakerin. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, waktu dan tempat pelaksanaan prakerin bertempat di kantor Kelurahan Bojong Menteng, Jalan Siliwangi, kilometer 7, RT 1 RW 3, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang dimulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Mei tahun 2021 dengan jadwal 5 hari kerja yang dalam seminggu, yang dimulai dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk bulan puasa jadwalnya sedikit lebih cepat dengan jam masuk pukul 7 dan jam pulang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Bab 2, profil perusahaan. Visi misi perusahaan. Visi dan misi dari Kelurahan Bojong Menteng. Visinya adalah Kelurahan Bojong Menteng sebagai pelayan masyarakat bertindak secara profesional dan memuaskan. Adapun misinya adalah 1, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan akurat. Memberikan pelayanan unggul yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Masyarakat mendapatkan pelayanan yang ramah, menarik, simpatik, dan profesional dari petugas. 4. Dalam memberikan pelayanan diawali dengan senyum, sapa, dan salam. Nomor 5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petugas sehingga mampu untuk bekerja secara terbuka. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ini adalah struktur organisasi Kelurahan Bojong Menteng. Di awal tentu saja ada lurah. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Singkatnya, lurah mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas kelurahan meliputi sebagian tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh wali kota dan camat, menetapkan renstra dan rencana kerja kelurahan menurut skala prioritas sesuai dengan arah dan kebijakan kecamatan maupun pemerintahan daerah. Yang kedua adalah sekretaris kelurahan. Pada umumnya, sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan program kerja, keuangan, serta mengkoordinasikan tugas satuan di lingkungan kelurahan. Lalu ada kepala seksi pemerintahan dan terantib. Kepala seksi pemerintahan dan terantib adalah pelaksanaan teknis yang merupakan unsur pembantu lurah sebagai pelaksanaan tugas operasional di bidang pemerintahan dan ketentraman serta ketertiban. Dan ada lagi kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
Lalu ada Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial adalah pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan sosial. Lalu selanjutnya ada bab 3, pembahasan program kerja. Program kerja yang saya lakukan yang pertama adalah 1. Membersihkan kelurahan setiap pagi. Sebelum memulai bekerja, saya harus terlebih dahulu membersihkan kelurahan setiap pagi dan setiap hari supaya bersih dan bisa bekerja dengan nyaman. Lalu yang kedua ada pelayanan KTP, KK, KIA dan akta kematian. Pelayanan di sini itu saya membantu orang yang ingin mendapatkan atau mencari KTP mereka yang sudah dicetak atau sudah jadi. Lalu yang ketiga ada menyortir pajak bumi dan bangunan. Di sini saya mensortir pajak sesuai dengan tempatnya masing-masing. Lalu yang keempat ada mengagendakan berbagai jenis surat. Mengagendakan berbagai jenis surat sebelum surat itu diedarkan kepada masyarakat. Lalu yang kelima menyebut daftar penerima BST. Lalu yang keenam melegalisir surat. Lalu yang ketujuh ada razia masker yang rutin dilakukan 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya ada hambatan atau kendala saat praprint. Adapun beberapa hambatan atau kendala yang saya alami pada saat praprint yaitu 1. Harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. 2. Bekerja di bawah tekanan yang mengharuskan bekerja dengan cepat. Lalu yang ketiga ada bekerja saat bulan puasa. Selanjutnya ada bab 4, penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah banyak hal yang saya dapatkan selama masa praprint, baik itu pengalaman, pengetahuan ataupun kebiasaan baik yang sering saya pelajari selama masa praprint, seperti bersih-bersih sebelum mulai bekerja, disiplin terhadap waktu, dan juga istirahat yang cukup. Itu semua mungkin tak akan pernah bisa saya dapatkan jika saya tidak mengikuti praktek kerja industri ini. Tidak hanya memberikan banyak manfaat kepada saya, program praprint ini mengajarkan saya bagaimana rasanya bekerja dan berinteraksi dengan banyak orang baru. Lalu ada saran aspek dan pengetahuan. Untuk siswa-siswi yang telah akan melaksanakan praprint, lebih baik jika bisa mengoperasikan dasar-dasar TKJ seperti menginstal Windows, mengoperasikan Word, Excel, ataupun PowerPoint. Lalu ada saran aspek perilaku. Adapun sikap dan perilaku yang harus diperhatikan agar tidak membuat malu sekolah. Kalian harus sering-sering bertanya dan mengambil inisiatif sendiri jika kalian sedang senggang atau kurang kerjaan. Tujuan saya melakukan praprint adalah untuk mencari pengalaman bagaimana rasanya bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya, dan juga menerapkan pelajaran-pelajaran atau teori-teori yang selama ini sudah saya pelajari di sekolah. Lalu selanjutnya, mengapa Anda tertarik dengan tempat praprint Anda? Saya tertarik praprint di kelurahan karena saya penasaran bagaimana orang-orang kelurahan itu bekerja, bagaimana cara kerja kelurahan melayani masyarakat, seperti apa rasanya bekerja di kelurahan dan juga bisa melayani masyarakat. Saya penasaran dengan hal itu, makanya saya melaksanakan praprint di kelurahan. Apa saja kegiatan yang dilaksanakan praprint? Kegiatan saya itu setiap pagi saya membersihkan kantor kelurahan sebelum masuk, lalu saya memindahkan surat dan juga melegalisir atau mendisposisi surat masuk atau surat keluar. Kadang saya juga harus membantu hal-hal lain seperti mengangkat kursi ke gedung kesenian untuk festival dan juga memasang umbul-umbul di pinggir jalan ataupun memasang spanduk. Ya, selanjutnya ada persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa praprint di tempat Anda. Untuk persyaratannya mungkin harus berperilaku sopan dan juga disiplin. Lalu selanjutnya, apa kesimpulan dari hasil penelitian Anda? Kesimpulannya adalah tidak hanya memberikan banyak manfaat, program praprint ini mengajarkan saya bagaimana rasanya bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya, dan juga saya merasa senang bisa berinteraksi dengan banyak orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.